Sebuah bangsa yang tumbuh di atas lahan tandus daya baca dan cinta akan susah menyuburkan pelajaran dan pemahaman. Bangsa tersebut mudah dilanda sesat pikir. Saya Sultan. Kali ini kita akan ngomongin tentang sesat pikir atau logical fallacy. Wait, sesat pikir. Apa itu? Aliran sesat? Sebelum semakin ngaco, yuk kita bahas aja. Sesat pikir atau kata Bung Rocky Gerung Kedunguan adalah suatu argumen atau statement yang terlihat benar namun mengandung kesalahan dalam penalarannya. Gimana? Masih bingung? Oke, kita langsung ke contohnya aja ya. Ada statement kayak gini nih. Sekolah butuh buku pelajaran. Buku pelajaran terbuat dari kertas. Kertas terbuat dari batang pohon. Manusia butuh pohon untuk menghasilkan oksigen. Jika oksigen habis, maka manusia sulit bernapas. Lalu manusia akan mati. Jadi, sekolah membuat manusia mati. Gimana? Terlihat logis kan? Tapi apakah statement tersebut mempunyai penalaran yang benar? Ya enggak lah. Itu adalah argumen yang cacat dan termasuk dalam jenis sesat pikir atau logical fallacy yang disebut dengan slippery slope. Sebentar. Dari tadi kita ngomongin tentang logical fallacy kan ya. Tapi kita belum menyinggung sama sekali apa sih logika itu. Oke, singkatnya logika adalah the science and art of correct thinking, atau bahasa gampangnya ilmu carane mikir sing bener. Jadi kalau berpikirnya udah nggak bener, maka pasti akan muncul argumen atau kesimpulan yang nggak logis. Lalu apa pentingnya belajar logika yang bener? Apakah nanti ngaruh di kehidupan sehari-hari kita? Simak dulu yuk fakta berikut ini. Masih ingat dengan berita ini nggak? Oke, saya bacakan ya headline beritanya. Menteri Agama diserang gegara cadar dan celana cingkrang. Kenapa kasus ini sempat ramai di media? Ya, karena Pak Menteri waktu itu ngomong kalau PNS dan ASN nggak boleh pakai celana cingkrang ataupun cadar di lingkungan instansinya. Karena menurutnya celana cingkrang dan cadar itu termasuk sikap radikalisme dan identik dengan terorisme. Intinya gitulah pokoknya. Setelah wacana tersebut mencuat ke publik, otomatis netizen geger dong. Dan banyak pihak yang mengkritik tentunya. Oke, coba kita bedah statement atau argumennya. Menurut kalian, apakah argumen Pak Menteri tersebut logis? Sayangnya argumen tersebut cacat dan termasuk ke dalam jenis logical fallacy, yaitu generalisasi yang terburu-buru atau overgeneralization. Jika ia hanya berbekal sedikit sekali fakta yang memperlihatkan bahwa teroris yang tertangkap menggunakan celana cingkrang atau bercadar, maka tidak lantas bisa serta-merta membuat kesimpulan bahwa semua orang yang memakai celana cingkrang dan bercadar adalah radikal dan identik dengan teroris dong. Ya, karena fakta yang dimiliki tersebut bukan data yang representatif untuk mengeneralisir suatu penampilan seseorang dengan label radikal dan teroris. Coba deh kita lihat dampak negatif dari kesalahan logika overgeneralization melalui berita ini. Oke, miris nggak sih? Masa hanya karena dia bercadar, kemudian dituduh teroris dan dilempari botol?
Logika macam apa yang dibangun? Tolong dong. Hanya karena bercadar atau bercelana cingkrang, seseorang dimusuhi masyarakat dan diburu oleh tim Densus 88 anti teror. Miris sekali. Bayangkan, jika orang yang logikanya cacat kemudian menduduki level pimpinan yang punya hak kekuasaan terhadap masyarakat luas, bagaimana coba kebijakan-kebijakannya nanti? Berbahaya nggak sih? Sebenarnya masih banyak jenis-jenis logical fallacy yang perlu kita ketahui. Untuk itu, kita akan bahas satu persatu di episode berikutnya. So, stay tune di channel kami, Metamorphic Society. Gue Sultan, sampai jumpa.